Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya ingin menyapa Ibu Yani. Halo Ibu, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wulan Febrianti dari kelas Perbankan Syariah 6C. Melalui video ini saya akan menyampaikan hasil jurnal yang saya buat dengan judul Implementasi Akad Murabahah sebagai salah satu akad yang paling sering digunakan berdasarkan prinsip jual beli pada perbankan syariah. Langsung saja kita masuk ke penjelasan. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih sebenarnya mendasari saya ingin melakukan penelitian menggunakan akad murabahah ini? Sebenarnya banyak sekali akad pada perbankan syariah. Saya telah melihat prinsip yang ada di perbankan syariah itu banyak ya, tidak hanya satu. Dan tapi ada satu prinsip yang menarik buat saya, itu prinsip jual beli. Ternyata setelah saya mencari tahu, prinsip jual beli itu ada beberapa akad di dalamnya, dan yang justru menarik pandangan saya setelah saya baca adalah akad murabahah. Jadi saya tertarik meneliti untuk akad murabahah. Mengapa harus akad murabahah sedangkan ada dua akad lainnya di prinsip jual beli? Karena setelah saya cari tahu di akad murabahah ini adalah nasabah banyak sekali menggunakan akad murabahah dibandingkan akad-akad lainnya pada prinsip jual beli ataupun pada prinsip lainnya di perbankan syariah. Mengapa demikian? Itu adalah yang melatar belakangi saya ingin meneliti tentang masalah tersebut. Sehingga melalui video ini akan terjawab mengapa nasabah banyak sekali menggunakan akad murabahah dalam melakukan transaksi di perbankan syariah. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa nasabah banyak sekali menggunakan akad murabahah di dalam transaksinya di perbankan syariah. Mengapa saya bisa bicara demikian? Karena berdasarkan hasil data yang saya cari di website Otoritas Jasa Keuangan, teman-teman bisa langsung cek juga sekarang per tahun 2019, akad murabahah merupakan akad yang paling sering diminati dengan persentase 48,24% dibandingkan akad-akad lainnya yang ada di perbankan syariah. Jadi bisa teman-teman bayangkan, berarti akad murabahah ini benar adanya sebagai akad yang paling diminati oleh nasabah di perbankan syariah. Lalu pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih sebenarnya akad murabahah ini? Jadi akad murabahah ini adalah akad jual beli. Kenapa ya? Tentu saja karena akad murabahah ini merupakan salah satu akad yang ada pada prinsip jual beli. Jadi akad murabahah adalah akad jual beli antara kedua belah pihak, di mana pihak penjual dan pihak pembeli telah mensepakati harga jual ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Adapun ketika kita ingin melakukan transaksi menggunakan akad murabahah, kita perlu memenuhi beberapa rukun akad murabahah. Yang pertama ada penjual, tentunya ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan. Mengapa? Karena akad murabahah adalah akad jual beli, jadi harus ada barang yang diperjualbelikan. Dan yang keempat adalah ijab dan qabul. Jadi setelah kita memenuhi 4 rukun dalam melakukan akad murabahah, maka kita bisa melakukan transaksi menggunakan akad murabahah. Dan apa sih yang menyebabkan akad murabahah ini menjadi akad yang paling diminati? Ini adalah goals dari jurnal yang saya buat. Apa yang melandasi atau mendasari akad murabahah menjadi salah satu akad yang sangat diminati, bahkan dengan presentasi 48,24% pada tahun 2019. Jadi alasannya yang bisa saya sampaikan adalah ada dua. Yang pertama adalah karena akad murabahah mudah dalam melakukan pengajuan. Jadi prosedurnya itu jauh lebih mudah dibandingkan akad yang lainnya yang ada pada perbankan syariah. Jadi membuat nasabah lebih tertarik dan lebih ingin menggunakan akad murabahah karena prosedur untuk pengajuan akad murabahah jauh lebih mudah dibandingkan akad yang lainnya. Dan yang kedua adalah karena minim resiko. Sudah pengajuannya mudah, resiko yang timbul dari akad murabahah jauh lebih kecil daripada akad-akad yang lainnya. Itu adalah dua hal yang menjadi acuan mengapa nasabah bank syariah lebih memilih akad murabahah dalam setiap melakukan transaksi jual belinya.
Mungkin alasannya tidak hanya dua itu saja yang bisa tadi saya sebutkan, ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi. Tapi itu kembali lagi ke individu nasabahnya masing-masing atau kembali kepada kebijakan pihak banknya masing-masing. Jadi untuk teman-teman kalau mau tahu lebih jelas bisa membaca jurnal-jurnal yang terkait yang sama dengan jurnal penelitian saya, dan mungkin mereka pendukungnya jauh lebih banyak dari saya. Tapi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada yang baik maka teman-teman terima, dan apabila ada yang kurang dari saya maka dimohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.